Jiwa penginjilan kita. Mana Sorgawi, Senin 16 Maret tahun 2020. Adapun firman Tuhan terambil dari Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Apa yang seharusnya menjadi fokus utama pengajaran di gereja? Jawabnya sangat mudah dan sederhana saja. Orang Kristen mempunyai istilah amanat agung Yesus Kristus, yaitu perintah kepada murid-murid Yesus untuk ambil bagian di dalam pemberitaan Injil, menjangkau mereka yang belum mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Disinilah gereja harus fokus. Disitulah kita harus ahli. Ini tugas dan pekerjaan yang mulia. Bukan hanya tugas bagi para hamba Tuhan, romo, pendeta, dan penginjil, tapi tugas semua orang Kristen yang sudah menerima keselamatan. Sekalipun Anda adalah seorang pendeta atau rohaniawan sehebat apapun, jika Anda hanya mampu menjelaskan isi Alkitab di mimbar dan tidak terbukti ahli menyampaikan Injil pada orang lain, maka sebenarnya Anda belum lulus dari sekolah hamba Tuhan. Dulu kita berani bersaksi pada orang baru, teman sekolah, teman kerja, atau orang-orang lainnya yang kita jumpai. Tetapi sekarang mungkin semua keberanian dan kehebatan itu sudah sirna dan pudar. Kita sudah menjadi besi tua. Artinya, namanya saja yang bagus, tapi sebenarnya kita rapuh. Begini, kita meyakini bahwa kita masih mampu bersaksi kepada orang yang belum mengenal Tuhan, padahal nyatanya kita sudah tidak fasih lagi menjelaskan berita Injil. Kita sudah terlalu banyak bergaul dengan sesama orang Kristen, sehingga kemampuan bersaksi kita jadi berkarat. Atau kita terlalu menikmati ketenangan kita, kenyamanan, keseimbangan, kesuksesan hidup, dan hobi kita sehingga kita benar-benar meninggalkan tugas utama kita, yaitu memberitakan Injil kepada mereka yang membutuhkannya. Kita mungkin bukanlah seorang yang ahli di dalam berkata-kata dan menyampaikan berita Injil. Walaupun dulu kita bisa melakukan dengan mudah, mungkin saat ini semuanya sudah berubah dan kita perlu menyesuaikan diri kita kembali ke titik nol untuk mulai menghidupkan kembali apa yang penting untuk pekerjaan kita. Kita tidak boleh menipu diri sendiri dengan mengatakan, biarlah tugas itu dikerjakan oleh orang lain. Sampai akhir hidup kita harus melatih kemampuan penginjilan kita, menghafalkan ayat-ayat dasar penginjilan, menguasai kembali kalimat pertama kita waktu berjumpa orang yang harus kita kenal, atau bagaimana kita harus menjawab ketika ada orang-orang yang menyanggah apa yang kita sampaikan atau yang kita imani. Jika saat ini kita sudah terlalu jauh meninggalkan perintah Tuhan yang kita sebut sebagai amanat agung, mari kita merenungkannya kembali. Amanat artinya perintah. Agung artinya mulia.
Jadi, ini adalah perintah yang mulia. Perintah yang paling penting, perintah yang harus menjadi perhatian kita. Jika selama ini kita sudah menikmati posisi tinggi atau kehidupan kita sudah nyaman dan takut kehilangan semuanya itu karena Injil, pikirlah kembali Yesus yang sudah menderita dan mati di kayu salib bagi kehidupan kita. Kata-kata bijak. Sebagai muridnya, kita harus belajar melakukannya. Sebagai hamba, kita harus taat memberitakan Injil. Mutiara kata hari ini, jangan pernah meremehkan seseorang karena Tuhan sekalipun tidak pernah. Oleh Doni Dirgantoro. Mari kita berdoa. Bapa, ampuni kami kalau kami sampai saat ini masih belum taat kepada amanat agung-Mu. Kami hanya sibuk dengan urusan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.